Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan bahas soal netralitas aparatur sipil negara di dalam konteks pilkada. Karena banyak sekali di dalam politik pilkada, jelang pilkada ini, aparatur sipil negara terjebak di dalam pusaran politik, dan ini kita akan uraikan. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian bahwa profil aparatur sipil negara di abad 21 ini setidaknya harus memiliki integritas, dia haruslah profesional, lalu kemudian harus bisa bekerja sama, lalu kemudian dia bekerja untuk melayani publik, yang selanjutnya adalah dia harus berjiwa nasionalis. Ini profil ASN di abad 21, sehingga mereka memiliki kompetensi yang disebut dengan 4C oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yakni bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif, lalu kemudian dia komunikatif, dan dia bisa bekerja sama. Ini menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN di abad 21. Apa isu penting ASN itu dalam konteks pilkada? Yang pertama adalah soal pelanggaran asas netralitas, karena ini paling banyak. Yang kedua adalah pelanggaran mereka terhadap sistem merit yang menjadi semangat dari Undang-Undang ASN, kemudian kepatuhan pejabat pembina untuk menjatuhkan hukuman terhadap yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu sekalian, dimensi netralitas itu penting. Saya kira apa yang dimaksud dengan netralitas itu, kalau kita lihat baca Undang-Undang ASN itu, bahwa setiap pegawai ASN tidak diperbolehkan berpihak dari segala bentuk pengaruh, maupun tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan netral? Itu sebenarnya netral itu kan dia objektif, lalu kemudian dia bisa bersikap adil, dia tidak memihak kepada siapapun, dia bebas konflik kepentingan, dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan dia bebas dari pengaruh siapapun. Nah, karena itu ada tiga dimensi netralitas ASN yang harus kita pahami. Yang pertama itu dimensi penyelenggaraan pelayanan publiknya. Yang kedua, dimensi pembuatan keputusannya itu harus netral. Yang ketiga, mereka harus netral dari dimensi politiknya. Tiga aspek ini mereka harus netral. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di survei ASN, nanti Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, survei ASN tahun 2018 kalau nggak salah, ini terkait dengan sejauh mana keterlibatan mereka di dalam proses politik pilkada dan proses politik secara umum, dan kenapa mereka itu tidak bisa netral. Itu ada beberapa variabel. Yang pertama, mereka menganggap bahwa mereka tidak netral, menyebabkan mereka tidak netral itu karena sanksinya lemah. Itu lalu kemudian tidak netralnya itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Mereka menganggap itu hal biasa saja. Lalu tidak ada integritas yang mereka miliki. Lalu ada intervensi atau tekanan dari atasan. Lalu kemudian pemahaman regulasi mereka yang sangat kurang, yang tidak bisa juga dipisahkan, ada hubungan kekeluargaan dengan kandidat, dan yang paling banyak itu sejumlah 43,4% adalah mereka yang menginginkan jabatan atau ada motif untuk mendapatkan keuntungan dari keberpihakan mereka terhadap proses politik pilkada yang terjadi. Karena itulah maka Menpan RB pada tahun 2017 itu mengeluarkan surat edaran gitu ya, yang terkait dengan netralitas PNS ini. Nah, surat ini adalah berisi kewajiban PNS untuk menjaga dan menghindari konflik kepentingan, baik pribadi, kelompok atau golongan. Misalnya begini, tidak melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan bakal calon, itu satu. Yang kedua, memasang baliho calon. Yang ketiga,
mendeklarasikan dirinya sebagai calon itu dilarang, lalu menghadiri deklarasi bakal calon tertentu, lalu menjadi pembicara. Ini juga menurut saya kayak menjadi pembicara di kegiatan partai politik atau pertemuan ini. Saya pikir ini tidak fair juga. Mestinya seperti dosen nggak apa-apa memberikan pencerahan misalnya di forum-forum partai politik dan seterusnya, selama dia tidak memberi dukungan tetapi memberikan aspek akademik terhadap situasi politik tertentu misalnya. Nah, pelanggaran terhadap netralitas ini punya sanksi. Jadi sanksinya sampai pemecatan, ada penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 tahun dan seterusnya. Itu semua merupakan sanksi akibat tidak bisa menjaga netralitas. Nah, apa manfaat netralitas ini bagi sistem pemerintahan yang bersih? Yang pertama, itu birokrasi itu bisa independen kalau ASN itu netral. Yang kedua adalah budaya meritokrasi itu tetap terjaga. Yang ketiga, orientasinya pelayanan masyarakat. PNS itu bukan orientasinya melayani kepentingan orang tertentu. Lalu mereka itu bisa sinergis dan kolaboratif, bisa bekerja sama untuk kepentingan pelayanan publik. Mereka bisa open, bisa terbuka, bisa transparan, lalu kemudian mereka akuntabel. Sehingga ini manfaatnya bagi birokrasi, bagi sistem pemerintahan yang bersih begitu ya, bagi tata pemerintahan yang bersih. Menurut Bawaslu, dampak ASN tidak netral itu ada beberapa. Pertama, kan sulit dipisahkan nanti kapan PNS itu bertindak sebagai aparatur sipil negara dan bertindak sebagai masyarakat yang memiliki hak suara dalam pilkada. Nanti agak sulit. Yang kedua, program pemerintah dapat berubah menjadi instrumen reward, betul, reward and punishment kepada masyarakat. Jadi ini berbahaya bagi masyarakat karena kalau mereka terlibat, program-program itu bagi yang mendukung, masyarakat yang mendukung yang menang itu akan diberi program, tapi bagi yang tidak, mereka tidak akan diberi program, dipersulit, bahkan dalam proses pengurusan KTP bisa dipersulit. Yang ketiga adalah diskriminasi dalam pelayanan, itu pasti. Karena kalau dia teridentifikasi mendukung si A, tapi ada orang yang mau dilayani mendukung si B, maka yang mau dilayani ini tidak akan terlayani dengan baik karena dianggap sebagai rival politiknya, padahal mestinya dia bertindak sebagai pelayan. Lalu timbul sikap lain, simbiosis mutualisme antara PNS dengan partai. Nah, ini ya politisi berwajah birokrat, ini berbahaya. Lalu pasti akan timbul kolusi dan nepotisme kalau kemudian ini tidak segera kita hindari. Karena itu saya pikir netralitas ASN ini menjadi penting untuk menjaga agar ASN itu bisa tetap profesional, bisa tetap menjaga integritasnya, bisa tetap melayani publik dengan baik, agar demokrasi bisa tercipta dengan baik, agar pejabat publik yang terpilih juga adalah pejabat publik yang memiliki kemampuan memberi pelayanan kepada masyarakat. ASN tetap pada jalur netral, silakan kekuasaan silih berganti, ASN tetaplah di pihak rakyat, jangan terlibat di politik. Kapan ASN terlibat di politik, maka ini akan menjadi ancaman bagi birokrasi, ancaman bagi demokrasi malah. Ini yang mesti kita ingatkan kepada publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.